Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Badega, Balai Demokrasi KPU Garut. Perkenalkan, saya Risma Mardania. Di sini saya sebagai host. Dan saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah bisa mendengarkan dan juga bergabung di channel KPU Garut. Terus ikuti dan jangan lupa like, comment, and share video ini karena informasi-informasi yang dituangkan akan sangat penting sekali untuk kita ketahui. Baik, langsung saja dalam episode kali ini kita akan menjelajahi topik yang relevan dalam konteks demokrasi, yaitu daftar pemilih tambahan. Di sini kita sudah bersama narasumber. Perkenalkan Bapak Ujang Mutakin SPDI. Beliau sebagai Kadip Perencanaan Data dan Informasi di KPU. Selamat datang Bapak, apa kabar? Selamat datang, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bapak, terima kasih sudah bisa bergabung dan meluangkan waktunya. Baik Bapak, di sini kita mohon izin ya Bapak, di sini kita akan sharing terkait DPTB, pentingnya DPTB dan lain sebagainya. Nah, sebelum lebih jauh lagi, kita langsung saja ya Bapak, mulai dari hal yang paling mendasar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan DPTB dan mengapa DPTB ini sangat penting? Oke, terima kasih. Ada yang sudah meluangkan waktu dalam podcast saat ini di KPU Kabupaten Garut. Terima kasih atas waktunya. Yang dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait DPTB karena pada saat ini kita hari ini sedang menyusun daftar pemilih tambahan pasca penetapan DPT tanggal 20 atau tanggal 21 Juni 2023. Ini tahapan yang diatur dalam keputusan KPU RI nomor 27. Apa itu DPTB? DPTB adalah daftar pemilih ya, yang sudah terdaftar di DPT, tapi yang bersangkutan ya tidak bisa memilih di TPS asal karena keadaan tertentu yang sudah diatur dalam undang-undang atau dalam keputusan KPU RI. Hal ini dijelaskan pada PKP 7 2017 pasal 116 ayat 1 ini. Jadi DPTB ini data pemilih yang sudah terdaftar di DPT tapi yang bersangkutan tidak bisa memilih di TPS asal. Itu intinya. Baik, berarti itu dia pemirsa pentingnya DPTB ini karena memang berlaku gitu buat kita sebagai pemilih nantinya. Baik Bapak, untuk mungkin di sini saya akan bertanya, kapan sih batas akhir DPTB? Batas akhir DPTB itu kalau kita melihat Undang-Undang 7 2017 ya, pasal 210 itu maksimalnya 30 hari sebelum pemungutan suara, artinya tanggal 15 Januari 2024. Itu batas maksimalnya. Sedangkan batas awalnya itu dari tanggal 22 Juni 2023. Jadi penetapan DPT tanggal 21, ya tanggal 22 Juninya langsung penyusunan daftar pemilih tambahan. Nah, maksimalnya tadi 30 hari sebelum pemungutan suara, yaitu 15 Januari 2024. Tapi Undang-Undang 7 2017 pasal 210 ini pasca ada putusan MK nomor 20 tahun 2019, ada beberapa ketentuan yang dikecualikan yang bisa diurus sampai 7 hari sebelum hari H. Artinya tanggal 7 Februari masih bisa dilayani DPTB. Itu terkait ada sebuah perubahan aturan di Undang-Undang 30 hari, tapi pasca putusan MK nomor 20 itu 7 hari, tapi itu hanya 4 ketentuan. Yang pertama sakit, yang kedua ada bencana alam, ketiga tahanan, 4 tugas mendapat tugas dari sekolah atau dari instansi atau lembaga, itu masih bisa diurus.
kenapa DPTB ini penting diurus oleh warga ya atau pemilih yang sudah terdata di DPT. Ini sebuah bentuk atau sarana penyelenggara pemilu untuk menyelamatkan atau melindungi hak pilih pemilih tersebut. Karena dari tanggal 22 Juni sampai tanggal 15 ada kurang lebih 8 bulan. Ya, dipastikan kan orang-orang yang sudah terdata di DPT tersebut dipastikan ada yang pindah, baik itu pindah domisili ataupun secara tiba-tiba ada bencana alam atau misalkan sakit harus dirawat inap. Itu kan keadaan-keadaan yang sifatnya tidak bisa diprediksi. Nah, inilah DPTB kenapa harus sebagai salah satu tahapan yang diatur dalam peraturan KPU RI. Ini artinya prinsipnya ingin menjaga ya data supaya warga tersebut bisa tetap memilih walau terdata di Garut tapi pindah ke Bandung tapi tetap bisa memilih dengan disesuaikan surat suaranya nanti sesuai dengan perpindahannya tersebut. Karena sifatnya yang namanya pemilih ini one man one vote, satu orang itu sudah satu suara, ya. Satu orang satu nilai, artinya nilai tersebut bisa dikonversikan menjadi satu suara. Itu berarti tadi itu batasnya tuh sampai 30 hari sebelum 30 hari sebelum hari H. Itu Tanggal 14 Februari, tanggal 15 Januari itu ya. Tapi ada 4 kondisi yang bisa masih diurus sampai 7 hari sebelum hari H. Kan semuanya ada 9. Ada 9 itu ya. Apa saja misalkan alasan-alasan si pemilih bisa pindah. Jadi tidak semua yang terdaftar di DPT itu bisa pindah. Ada 9. Keadaan tertentu yang sudah ditetapkan. Itu kan ada keadaan-keadaan tertentu. Apa keadaan tertentunya? Nah, itu dijelaskan pada PKPU 7 2017 PKPU 7 2022 pasal 116 ayat 2 ada 9. Yang pertama sakit, terus yang kedua ada tugas ya, yang ketiga rawat inap, yang keempat disabilitas yang harus dirawat ya, yang keempat rehabilitas narkoba, yang kelima ada tahanan baik di rutan maupun di lapas, yang keenam belajar, yang ketujuh pindah domisili, yang kedelapan ada bencana, 9 itu ada bekerja. Nah, ini ada 9 ketentuan keadaan tertentu yang bisa menjadi sebuah alasan atau mengakibatkan pemilih tersebut bisa pindah memilih. Nah, secara aturan asal yang 9 kondisi tadi diaturnya maksimal dari tanggal 22 Juni 2023 sampai 15 secara aturan asal. Tapi dari 9 tadi ada 4 kondisi yang masih bisa diurus walaupun sudah tanggal 16 Januari. Yaitu sampai 7 hari sebelum 14 Februari atau 7 Februari berarti maksimal. Yaitu 4. Pertama sakit, karena sakit kan tidak tahu. Yang kedua tertimpa bencana. Yang ketiga adalah tahanan rutan, karena kan yang sifatnya kasus tidak bisa diprediksi. Yang terakhir ada tugas dari lembaga. Jadi tiba-tiba misalkan Neng ada tugas dari kampus, saya tanggal 14 harus monitoring ke Pamumput. Padahal misalkan saya terdaftar di Limbangan, ya, itu bisa walaupun ada tugas dari kampus, ada surat dari kampus, selama belum tanggal 17 Februari itu masih bisa diurus gitu. Ya. Berarti ada juga kondisi mendadak gitu Nah, yang tidak bisa diprediksi. Kondisi maksimal 7 hari sebenarnya. Jadi begitu ya pemirsa. Jadi bisa dipastikan kembali, bisa dicek kembali dari sekarang daftar pemilih tetap kita gitu. Baik, untuk selanjutnya setelah mengetahui pentingnya DPTB, kriteria atau alasan tertentu DPTB, nah selanjutnya kita akan masuk kepada proses atau prosedur. Ya, cara ya. Ya, bagaimana sih tata cara untuk daftar DPTB ini? Ya. Prinsipnya tadi kan dijelas, jadi salah satu syarat menjadi DPT itu terdaftar di DPT. Ya. Gitu. Jadi syarat itu kalau seandainya ada warga ya mau pindah memilih tapi tidak terdaftar di DPT itu tidak bisa. Ya, tidak bisa. Artinya salah satu syarat
warga bisa pindah memilih itu harus terdaftar di PTB. Prosesnya bagaimana? Gampang, mudah sekali ya. Pertama, cek dulu oleh pemilih tersebut di HP masing-masing terdaftar belum di DPT. Dicek, cara cek DPT online. Tinggal lihat, cek DPT online di HP atau di laptop, cek di Google, cek DPT online, nanti dimasukkan nih, nanti akan muncul. Nanti di screenshot. Nah, untuk jadikan bukti bahwa pemilih tersebut sudah terdaftar di DPT. Caranya tinggal datang. Datangnya kemana? Ada dua pilihan, bisa datang ke KPU Kabupaten Kota atau PPK-PPS asal, atau datang ke TPS tujuan, baik itu ke KPU Kabupaten Kota, balik ke PPK maupun ke PPS. Tinggal datang. Ya. Contoh misalkan saya akan pindah memilih karena tanggal 14 Februari 2024, saya ada tugas dari KPU harus monitoring misalkan di Pamengpeuk ya, atau bisa di Cibalong. Saya bisa tinggal datang ke KPU, ke operator, ya saya mau pindah memilih, atau saya datangnya ke kecamatan saja, datang ke kecamatan Cisirupa, karena hari ini saya terdaftar di Cisirupa, bisa. Bisa ke kecamatan, atau bisa ke desa. Di desa bisa lebih dekat. Oh, saya hari ini terdaftar di desa asal desa Balewangi, ya kita datang aja ke desa, karena di sana ada PPS. Kalau di kecamatan ada PPK. Udah aja. Karena sudah terlanjur berangkat ke Pamengpeuk, ya itu bisa langsung aja di kecamatan Pamengpeuk diurusnya, bisa. Atau di desa, misalkan di desa Caringin, misalkan di Pamengpeuk itu ada desa Caringin, nah udah aja ke desanya. Jadi bisa di TPS asal, bisa di TPS tujuan datangnya. Membawa apa tadi? Yang pertama membawa bukti terdaftar di DPT. Ya, kalau misalkan tidak membawa juga bisa langsung lah di lokasi dicek bareng-bareng sama operator ya. Bisa dicek online. Ya, cek online. Yang dipastikan ada internet, ada kuota kan gitu. Ya. Yang kedua membawa EKTP. Membawa EKTP ataupun membawa fotokopinya boleh ya. Betul. Jadi harus itu. Yang ketiga itu membawa dokumen pendukung. Kenapa yang bersangkutan pindah? Contoh kalau pindahnya pindah domisili, berarti harus membawa KTP atau identitas terbaru. Kalau terdata di Bandung, hari ini di Garut, KTP-nya harus orang Garut. Ataupun karena belajar, berarti harus ada surat keterangan dari kampus atau dari sekolah atau dari lembaga. Atau karena pindahnya bekerja, oh saya orang Garut, kerjanya di Sumatera, harus ada suratnya dari lembaga perdagangan atau lembaga kerja tersebut, instansi tersebut, surat bahwa yang bersangkutan benar-benar bekerja di Sumatera. Nah ini hal ini yang akan nanti jadi persyarat si pemilih pemilih pindah DPTB. Nanti akan diupload oleh operator. Sifatnya sekali itu adalah sistem by sistem ya, sebetulnya SIDALI, sistem data informasi pemilih. Nanti akan diupload di sistem itu, nanti akan keluar bukti bahwa yang bersangkutan sudah pindah memilih. Disebutnya itu model A data model A pindah memilih. Kalau di 2019 itu dikenal dengan A5. Kalau A5 itu ya. Jadi kalau sudah menerima A5 berarti yang bersangkutan sudah mengurus data pindah memilih dan mengurus DPTB. Nah, untuk pemilu di tahun 2024 ya, itu tidak ada A5 lagi. Disebutnya model A pindah memilih. Jadi gitu. Ketika misalkan ada seseorang mau pindah memilih, sebelum pulang harus membawa model A pindah memilih. Nanti akan di-print 2 lembar. Yang 1 lembar untuk orang tersebut, pemilihnya akan pindah, 1 lembar untuk arsip di KPU Kabupaten atau PPK atau PPS. Itu mungkin terkait prosesnya ya. Mungkin untuk tempatnya itu kan tadi paling dekat ke desa. Ke desa, iya bisa ke desa. Kalau secara online itu bisa nggak? Untuk sementara online tidak bisa, tidak bisa karena harus dengan operator, dan ada yang approve atau yang menyetujui bahwa yang bersangkutan bisa pindah. Dan yang keduanya nanti di sistem tersebut akan muncul di TPS mana yang bersangkutan akan memilih, karena ada kuota nanti. Misalkan TPS 1 sampai 12, ternyata dari TPS 1 sampai 12 hanya kosong, hanya 4 TPS. Nah itu yang akan menentukannya adalah operator. Gitu. Bagusnya sebetulnya bagus itu lebih enak online, tapi untuk saat ini
untuk ke KPU itu belum bisa melayani daftar secara mandiri. Tapi mudah-mudahan ke depan karena kita punya waktu 5 bulan lebih ya, bisa daftar DPTB secara mandiri ya. Nah itu dia pemirsa, jadi apabila ingin pindah sesuai dari kriteria yang tadi sudah ditentukan, itu boleh-boleh saja. Nah minimal ke desa itu lebih dekat, mau dari TPS asal atau sudah di TPS tujuan gitu. Nah baik Bapak, untuk selanjutnya ini lebih ke sisi KPU-nya ya. Nah, bagaimana sih peran KPU dalam mensosialisasikan terkait DPTB? Oh iya. Yang pertama peran kami di penyelenggara ya di KPU Kabupaten, kami secara vertikal ya, secara kelembagaan internal kami tentu berkolaborasi dengan PPK PPS. Karena ujung tombak yang melakukan DPTB ini adalah yang melayani DPTB adalah PPK PPS. Sehingga kami melakukan BIMTEK dulu ke PPK PPS supaya tahu bagaimana mekanisme DPTB ini dilakukan. Yang keduanya kami berkolaborasi dengan stakeholder yang ada, baik itu tingkat kabupaten Forkopimda ya, baik itu di kecamatan Forkopimca maupun di desa, atau dengan stakeholder terkait. Intinya ketika ada kesempatan ya kita langsung masuk ya, terutama PPK PPS. Yang kedua lewat media sosial, bagi ketika kita bikin flyer gitu kan. Yang selanjutnya kita memanfaatkan momen-momen tertentu, kayak kan hari-hari besar nasional, ya kan. Terus seperti saat ini kita kan sudah memasuki besok tanggal 1 Mulud kan, Rabiul Awal ya, itu biasanya di pedesaan atau di kampung-kampung di wilayah-wilayah sudah kebiasaan mengadakan muludan. Nah kami masuk di sana kerjasama dengan penyelenggara, dengan panitia, ada waktu-waktu 5 menit sampai 10 menit untuk menyampaikan bahwa ini adalah ada pelayanan DPTB. Itu bentuk sosialisasi supaya DPTB ini diketahui oleh masyarakat. Walaupun kami menyadari, dipastikan pasti ada sebagian orang yang belum tahu terkait ini, sehingga sampai tanggal 7 Februari kami akan selalu melakukan koordinasi terkait ini. Jadi memang sosialisasi ada yang dalam bentuk offline iya, secara langsung gitu ya, dan ada juga online media sosial. Baik, selanjutnya mungkin apa sih yang menjadi tantangan yang dihadapi dalam memastikan DPT atau DPTB akurat dan terkini? Oke. Yang pertama tantangannya supaya DPT ini akurat sesuai prinsip-prinsip penyusunan data pemilih ya, yang diatur dalam peraturan PKPU nomor 7 2022. Karena kan dari 11 prinsip dalam penyusunan DPT ini atau penyusunan daftar tetap itu ada 11, tapi ada 3 yang kami selalu ingat. Pertama akurat, mutakhir gitu kan, terus komprehensif. Ya tantangannya ya kita yang pertama kadang-kadang di bawah misalkan ada jaringan masih kurang, ada sebetulnya black spot, walaupun secara data tidak ada black spot itu di KPU Kabupaten Garut, di PKPPS, karena tidak ada jaringan. Dipastikan PPK PPS sudah bisa mengakses internet, meskipun kalau di daerah selatan kadang rumahnya di sini tapi internetnya 1 kilo kemudian dicari-cari ada sebuah. Ini tantangannya itu terkait jaringan. Yang kedua memang terkait informasi yang diterima ke pihak masyarakat, kan. Nah itulah tantangan kami, sehingga kami ya untuk menghadapi tantangan tersebut tetap melakukan koordinasi, asistensi dan monitoring ya, khususnya ke PPK KPPS, karena ujung tombak ya sukses dan tidak suksesnya penyusunan DPTB ini ada di PPK atau PPS. Mungkin itu yang menjadi solusi itu barusan teh
kita koordinasi ya PPS ya. Kita langsung melakukan asistensi secara ada semacam setiap bulan. Malah nanti kami kan setiap bulan direkap ya, per tanggal 31 Agustus 2023 DPTB yang masuk ke KPU Kabupaten Garut ya, jadi nanti ada DPTB masuk istilahnya, ada DPTB keluar. Yang DPT masuk per tanggal 31 Agustus 2023 itu ada 31 orang yang masuk ke Garut, artinya bisa saja dari luar Garut maupun dari luar provinsi. Terus untuk DPTB keluar ya per Agustus itu ada 64 orang ya, 64 orang yang keluar, bisa keluar antar desa, bisa keluar antar kecamatan, masih di dalam kabupaten atau keluar kabupaten. Per kemarin itu ada 140 per hari kemarin. Artinya ada progresnya yang sangat signifikan. Sehingga kami terus melakukan asistensi. Ketika misalnya di sebaran kecamatan ini masih ada yang nol, ada 2 pertanyaan dari kami dari KPU Kabupaten. Ini apakah PPK-nya tidak bekerja atau memang belum ada DPTB-nya yang masih 00 gitu kan? Jadi kami langsung koordinasi dengan PPK. Ataupun ada misalkan ada PPK misalkan Cilawu salah satunya, kemarin itu ada 11 orang yang pindah memilih, sehingga kami nanti setelah dulu jam 2 akan monitoring ke Cilawu terkait ada perpindahan pemilih keluar Garut, keluar Cilawu itu ada apa, atau memang kondisinya memang pindah domisili, apakah misalkan belajar, karena saya tanya ke operator Perdatin, rata-rata yang pindah memilih saat ini itu pertama pindah domisili, artinya KTP ketika dicoklit dulu ya pada masa pencocokan dan penelitian itu masih ada misalkan di Bandung atau masih ada di Garut, tapi hari ini KTP-nya sudah ada di Garut ataupun di luar Garut, sehingga itu sifatnya pindah domisili. Yang kedua itu belajar. Saya kemarin dari Tarogong Kidul mau belajarnya misalkan ke Singapura, Garut Kota ke Inggris. Nah, ini kita dilayani di DPTB seperti itu. Ini ada 2 dari 9 itu, 9 ketentuan tadi yang sampai saat ini di Garut yang progresnya kelihatan adalah antara pindah domisili dan belajar. Belum ada yang lainnya, bencana belum ada. Mudah-mudahan tidak ada bencana atau apalagi tahanan belum ada. Kalau ngomong tadi yang keluar negeri, nah itu bagaimana untuk proses pencoblosan? Nah, sama. Untuk luar negeri, ya kan ketika misalkan ada salah seorang pelajar mendapat beasiswa pasca sarjana S2 atau S3 ke luar negeri, prosesnya bisa datang ke kita di KPU Kabupaten atau langsung ke KBRI, ke negara tujuan. Ya, yang kemarin pas orang Garut Kota datang ke Garut, ternyata dicek di aplikasi itu sudah tidak ada kuotanya. Karena informasi kemarin dari orang Bandung, ternyata orang Bandung juga sudah ada 5 orang yang pindah beli ke Inggris, padahal kuota hanya 6 orang. Nah, sehingga yang bersangkutan sesuai arahan dari KPU Provinsi sudah aja diurusnya di KBRI Inggris, sehingga nanti bisa disesuaikan. Bagaimana nanti untuk memilihnya? Ya memilihnya kalau yang bersangkutan ada di Garut pasti 5 surat suara, nanti kan akan memilih presiden dan wakilnya, DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten, 5 kan. Tapi karena yang bersangkutan pindah memilih ke luar negeri, yang milihnya hanya 1, yaitu presiden dan wakil presiden, karena beda dapil ini. Gitu. Ya terkait pencoblosan. Sama juga nanti kalau kondisinya kita pindah misalkan dalam kabupaten tapi di luar dapil. Contoh saya sekarang dari dapil 4 pindah ke dapil 1, pindahnya ke sini ke Telagung Kaler, tidak akan bisa mencoblos caleg yang DPRD tingkat kabupaten karena beda dapil. Kita di Garut ada 6 dapil. Begitu juga di provinsi atau di tingkat pusat. Berarti emang sudah benar ketat sekali ya perhatian dari betul. KPU. Prinsipnya tadi dengan adanya DPTB ini intinya ingin menjaga hak pilih warga supaya tetap bisa mencoblos, walaupun ada konsekuensi tadi.
Di TPS asal bisa memilih 5, tapi karena keluar provinsi hanya satu atau hanya satu pemilihnya gitu. Itu konsep. Nah, gitu. Beda lagi kalau pindah domisili. Kalau pindah domisili itu tetap mendapat 5. Contoh saya hari ini terdaftar DPT di Garut, mendapat 5 kan. Ternyata KTP-nya per tanggal hari ini gitu kan, sebelum tanggal 15 Januari, KTP saya sudah di Jakarta. Nah itu bisa tetap, nggak bisa DPTB pindah ke Jakarta, itu tapi saya mendapat 5 surat suara di Jakarta karena statusnya pindah domisili. Tapi kalau saya pindah DPTB-nya ke Jakarta hanya tugas dari KPU, dari lembaga, dari kantor ke Jakarta pindahnya, itu hanya 1 surat suara, itu memilih presiden dan wakil presiden, itu beda. Dan khusus untuk pindah domisili itu tetap mendapat 5 surat suara. Baik, mungkin ini Bapak pertanyaan terakhir. Apa sih pesan penting yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar atau calon-calon pemilih nanti tentang DPT atau DPTB serta pentingnya memastikan suara mereka terdengar dalam pemilu? Pesan-pesan yang ingin saya sampaikan atas nama lembaga KPU Kabupaten Garut, ya, yang pertama dipastikan semua warga yang sudah punya hak pilih itu terdaftar di DPT. Jadi kalau kita melihat penduduk di Garut itu ada 2,6 juta, ya, 2,6 juta. Terus dari 2,6 juta ini yang terdaftar di DPT dan itu ada 1.999.061 orang. Jadi sekitar 74,71% dari populasi penduduk Kabupaten Garut yang punya hak pilih. Artinya kami berharap semua warga Garut yang punya hak pilih, ya, yang usianya sudah 17 tahun itu pas hari H nanti atau lebih, atau sudah di usianya belum 17 tahun tapi sudah menikah, ada kakak, ada KTP, ya itu bisa hak pilih, ya. Prinsipnya diusahakan yang punya hak pilih itu sudah terdaftar di DPT. Bagaimana kalau ada warga Garut belum terdaftar di DPT? Bagaimana solusinya? Tapi saya mau mencoblos, mau menyalurkan suara aspirasinya. Gampang. Sesuai Undang-Undang 7 2017 pasal 348 ayat 1 itu huruf C, ya. Nah, yang bersangkutan masih bisa melakukan pemungutan suara pas hari itu dengan menggunakan e-KTP. Jadi selama yang bersangkutan punya e-KTP, walaupun tidak masuk DPT tetap bisa nyoblos. Tapi ketentuannya berbeda. Yang bersangkutan yang tidak masuk DPT, nyoblos nama KTP itu nyoblosnya jam 12 sampai jam 1. Jadi 1 jam sebelum pencoblosan beres. Jadi kan jam 1 sudah beres pencoblosan. Terus selama surat suara ada gitu. Nah, saya pesan kepada warga, ya, yang nanti ketika dicek di DPT oleh tidak ada, segera lapor ke desa atau ke kecamatan atau ke KPU kabupaten supaya dibantu bagaimana nanti proses untuk menjaga agar suaranya tetap terjaga. Mudah-mudahan lah yang bersangkutan punya e-KTP, ya. Terus mudah-mudahan juga nanti ada kebijakan, ya, dari KPU RI, walaupun tidak punya e-KTP, ada KK atau ada KTP digital, mudah-mudahan masih bisa mencoblos. Tapi untuk saat ini, ya, DPK tadi, daftar pemilih khusus, belum bisa mencoblos kalau yang bersangkutan tidak terdaftar di DPT, tidak punya e-KTP. Jadi wayahna kadang-kadang e-KTP, walaupun kan hari ini kami informasi dari Distrik Capil untuk belangko e-KTP kurang sekali. Yang kedua, kami berharap dari KPU Kabupaten Garut apabila ada keadaan-keadaan tertentu yang tadi disebutkan 9 tadi, segera melapor ke KPU Kabupaten, PPK PPS asal maupun tujuan supaya perpindahannya bisa dilayani. Karena kita ada batas maksimal tadi 15 Januari 2024 atau 7 Februari 2024. Yang terakhir, jangan lupa datang ke TPS 14 Februari 2024, jadilah pemilih yang cerdas. Ulah datang unggul gitu. Jadi milihna kudu cerdas, milihna sing sah, yang dipilih oge yang berkualitas. Mungkin si calon anu diterima sing nyaah ka rakyat,
bisa memajukan negara kita, terutama Kabupaten Garut. Itu saja mungkin saya pesan. Jadi jangan Turun golput para- dan Jangan golput ya. Ya, dan harus dipikir matang-matang ya, salah Cara pemilihan. golput ini bukan pilihan, walaupun itu hak, tapi bukan pilihan Iya. yang cerdas. Benar. Karena hari ini kita harus mengetahui anggaran pemilu di tahun 2020 adalah 76 sekian triliun. Artinya artinya sudah menghitung siapapun yang datang, siapapun yang tidak datang, itu tetap anggarannya tetap ada gitu. Artinya alamun bahasa pesantren itu mubazir gitu kan. Mubazir ke duit nunggu setiap pemerintah di gelontor pemerintah, ternyata yang bersangkutan tidak datang ke TPS. Tinggal dikali aja 76 triliun dibagi 210 juta pemilih. Mungkin ada 100.000 per orang gitu kan. Itu luar biasa. Kami digaji di sini, ada gaji, ada uang kehormatan, itu semata-mata intinya supaya pemerintah tersebut datang ke TPS, memilih dengan cerdas. Jangan datang we hukum ini kesah sama saja ya. Mudah-mudahan target kami di pemilu tahun 2024 itu minimal 80% partisipasi masyarakat itu tercapai ya. Kemarin kita 2029 78 barangnya 78,20%. Ada peningkatan partisipasi masyarakat datang ke TPS nyoblos nasah itu sampai 80%. Baik, Bapak mungkin itu saja. Ya. Terima kasih atas informasi dan pengetahuan mendalam tentang daftar pemilih tambahan. Sukses selalu Bapak, terima kasih. Amin. Sama-sama. Nah, itu dia pemirsa informasi terkait daftar pemilih tambahan. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan pemilu dan berperan aktif dalam demokrasi kita dengan memastikan bahwa kita semua telah terdaftar dengan benar dalam daftar pemilih tetap atau bisa juga daftar pemilih tambahan. Nah, karena suara Anda memiliki dampak besar dalam menentukan arah negara ini. Baik, mungkin dicukupkan sekian episode kali ini, yaitu terkait daftar pemilih tambahan. Saya Lisma Wardania, sampai jumpa.